Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Roy Suryo sepertinya kena karma, kena azab nih teman-teman. Kenapa? Kita ketahui Roy Suryo selama ini selalu memfitnah dan menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Nah, ini ada momen di mana Roy Suryo mendadak sulit untuk berbicara, sulit untuk ngomong ketika Roy Panci ini sedang menjelek-jelekkan Pak Joko Widodo. Yang lucunya nih, temennya si dokter Tipa yang katanya dokter sok-sokan menganalisa dan mengomentari kesehatan Pak Jokowi, tetapi ia sendiri tidak peduli dengan kesehatan temannya sendiri, si Roy Panci ini. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Yang kita semua lihat dari kondisi fisik dari mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo ya. Kerontokan rambut yang sangat masif, agresif dan progresif selama kurang lebih 6-7 bulan ini ya. Pada keadaan yang kita lihat selama 6 bulan ini, seakan-akan sel T, sitotoksik ya, sitokain dan sebagainya, berbagai macam agen imunologi itu berperan jadi algojo gitu loh. Algojo kepada dirinya sendiri. Dokter itu Gotham City dan seperti Istana Kelelawar Nusantara. Makanya terus nggak selesai lagi mangkrak. Iya, mangkrak. Ya ada bagian gas dan padahal biayanya membengkak dari 500 sekian miliar jadi 600 sekian miliar. Ya. Apa yang tadi disampaikan? Dokter itu ya. Jadi jangan bisa ini malah hanya menjadi ucapan yang itu hanya menjadi hafalan dari Jokowi atau anaknya. AI coding algoritma machine learning ini konyol sekali. Itu nanti Dokter Tifa yang akan bisa menganalisis. Pak Santo, seorang forensik dokumen tidak bisa dalam hasil berita acaranya menyatakan asli palsu karena ini sistem Indonesia. Tapi ketika di luar Australia, ketika kita berkoordinasi dengan polisi Australia, hasil lapornya pemeriksaan adalah genuine non genuine. Genuine dan non genuine. Yang sana luar, yang di sini kan juga Indonesia bukan asli juga, identik. Ya, identik. Tapi yang menyatakan mengesahkan asli palsu kejaksaan atau hakim, bukan UGM, bukan. Nah, tadi jadi asli, ini sebentar loh. Jadi asli atau palsu harus putusan hakim. Betul. Asli atau palsu keputusan hakim berarti udah jelas harus ke persidangan. Bukan UGM. Antara juru kemudian dengan yang lainnya. Saya kira kalau alangkah baiknya kalau dengan semangat guyup rukun Minggu Dani, Kagama juga memberikan apalah yang bisa kira-kira mendamaikan atau mendinginkan suasana di grup-grup itu. Atau mungkin tidak perlu ya. Tapi kalau menurut saya kok baik juga. Saya kira itu saja Pak Bas. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yaimu. Selanjutnya silakan. Sikap agama sudah saya sampaikan karena ini sudah termasuk di dalam ranah hukum ya. Jadi saya hanya menyampaikan agama bersama-sama dengan rektor ya. Kagama sepakat dengan rektor UGM soal ijazah Pak Jokowi. Ini Pak Bas nih, Pak Basuki ini langsung yang bicara ya. Hati-hati, kita jangan terjebak pada kegaduhan tersebut. Kita masih banyak fokus yang lain yang masih bisa kerjakan yang lebih bermanfaat buat kita. Jadi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa sikap agama adalah bersama rektor. Saya kira sudah ada kurang-kurangnya dari institusi Universitas Gadjah Mada yang memang kompeten
Terima kasih Pak Ketua. Mas Heru Marwoto, kalau pertanyaan Anda personal, nanti datang di ruang saya. Jangan sudah. Tapi kalau pertanyaannya pesanan, saya kasih tahu, UGM sudah melakukan klarifikasi sekian panjang. Itu artinya membangun kredibilitas dan trust berdasarkan proses yang ada. Kami tidak mau ikut pada diskursus umum yang menciptakan kegaduhan, dan itu tidak akan produktif. Karena itu masih banyak PR yang harus kita kerjakan, soal kemiskinan, soal pertimbangan. Itu lebih penting. Tapi kalau mau bertanya secara personal, nanti datang ke ruang saya, jawab Mas Heru, jangan khawatir. Tapi saya kira sudah clear dan kita Kagama berdiri bersama rektor UGM dan kita percaya integritas alma mater kita. Jadi apa yang diputuskan dan apa yang menjadi sikap rektor UGM kita adalah sikap Kagama. Mantap. Baik. Begini, ada ya bos. Oke. Iya kan, Bang? Nah, Kualitas kopinya bagus. bukan. Ini scan asli. Kalau yang sana Oke, kurang bagus. ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. Ada dua-duanya juga nggak asli. Ya, gini, oke, gini. Fotokopi kok. Saya bilang. Jadi Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang Mas, minum dulu nanti selesai. ambil data yang ini, yang ijazah yang sudah dan dengan ijazah teman-temannya satu angkatan ya di sidang nanti. Tapi saya tidak bicara tentang teknis itu. Kita akan bicara tentang bagaimana sih kalau dengan gambar ini informasi apa yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau katanya watermarknya tidak ada Mas Irjan, ya kan? Nah, bagaimana cara menemukan watermarknya? Nah, kita bisa gunakan color, kemudian kita menggunakan color to gray. Kita akan melihat di sisi sini dia akan penuh dengan, sorry belum kelihatan. Di sini misalnya, nih Universitas Gadjah Mada semua di sini. Oh, oke. Kelihatan ya baris-baris itu. Oh, oke, kelihatan jelas sekali ya apa namanya watermarknya. Nah, kalau kita turunkan seperti ini datanya, nah ini ada watermarknya nih. Nah, ini kalau dia menggunakan sekali lagi saya kan tidak menggunakan ini ya program, tapi menggunakan aplikasi Jeams yang bisa biasanya orang-orang multimedia tuh paham penggunaan seperti ini, atau dia menggunakan teknik image processing. Nah, kalau kita menggunakan misalnya value imports, kita akan melihat bahwa itu ada lintasan, bukan lintasan merah tapi lintasan yang namanya ini watermarknya. Oh ya, watermark. Ya, masih juga kelihatan. Ya. Kan kita membahas tentang watermarknya. Nah, di Rakyat Bersuara kemarin katanya watermarknya yang tidak ada. Ini ada nih watermarknya. Ya, kelihatan. Saya Jokowi membuktikan kalau itu ada tokoh besar. Jangan asal trometan segala. Apa yang harus dibuktikan oleh Pak Jokowi? Justru beban pembuktian itu ada pada kalian, orang-orang yang telah dengan keji memfitnah kalau ijazah Pak Jokowi itu 99,99% palsu. Bahkan sebelumnya, Rismon dengan pongahnya mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu 11.000 triliun palsu. Padahal kalian sendiri belum pernah melihat ijazah aslinya. Dan sekarang kau tuduh Pak Jokowi celometan. Apa nggak kebalik? Selama berbulan-bulan kasus ini berjalan, bisa dihitung dengan jari berapa kali Pak Jokowi bicara tentang kasus ijazahnya ini. Itu pun kalau ditanya oleh wartawan. Sementara kalian hampir setiap hari wajah kalian muncul di TV, juga di podcast, dan tak terhitung berapa kali kalian melakukan konferensi pers, apalagi kalau Pak Jokowi sudah mengeluarkan statementnya. Lihatlah, salipai menggumpal di bibirmu, Roy.
itu pertanda kau terlalu banyak bicara. Sehingga kau dehidrasi dan bisa jadi ada gangguan GERD yang disebabkan oleh stres. Cobalah konsultasi pada Tifa. Ini kita bicara soal Lisa, sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh UGM. Nanti ketika UGM ulang tahun pada tanggal 19 Desember. Tapi kemudian ada orang awam yang bertanya pada aplikasi yang belum resmi diluncurkan ini. Dia bertanya, apakah Pak Jokowi beneran lulusan UGM? Dan Lisa menjawab, Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Tapi Roy Suryo dengan jahatnya memotong lanjutan jawaban Lisa. Pak Jokowi bukan lulusan UGM, melainkan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kenapa nggak aku sebutkan lanjutan dari jawaban Lisa, Roy Suryo? Kalau kita bicara tentang aplikasi berbasis AI, itu kan sebuah mesin. Apakah mungkin orang yang mengaku berpendidikan tinggi, seorang peneliti, dia lebih percaya pada mesin yang masih dalam proses pelatihan daripada kampusnya sendiri? Padahal ya, ada lagi aplikasi bernama Grok yang dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk. Di aplikasi Grok, ada orang yang bertanya, apakah Pak Jokowi lulusan UGM? Tapi apa jawaban dari Grok? Pak Jokowi justru disebutkan lulusan dari UI. Dan Roy Suryo, Grok menjawab, Roy Suryo adalah lulusan dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kenapa Roy Suryo nggak protes? Jangan-jangan dia memang bukan lulusan Fakultas Fisik Gadjah Mada. Itu hanya mesin, Roy Suryo, dan kau beri percaya pada kejujuran mesin yang buatan manusia daripada kepada kampusmu sendiri. Orang-orang seperti ini hampir setiap hari dibiarkan membangun framing-framing yang jelek, membangun opini publik bahwa mereka lah yang benar, dan Pak Jokowi itu memang benar-benar memiliki ijazah yang palsu. Dan pihak Polda membiarkan mereka bebas terus membangun segala macam teori yang menyesatkan, yang bisa membelah masyarakat. Kapan Polda akan menahan mereka? Apakah mereka masih terus dibiarkan merusak peradaban di negara ini dengan segala macam fitnah keji mereka? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kapan ya Presiden ditahan? Biar nggak terus-terusan sana sini bikin masalah ya, bikin gaduh. Jangan-jangan Roy Panci pada saat berbicara itu mendadak bicara itu dicekik oleh jin ya. Panci seharusnya Roy Panci itu konsultasilah sama siapa dokter itu, dokter Tifa ya. Kenapa ya mendadak batuk-batuk? Apakah juga digrogoti ya, algojo pada diri dia sendiri seperti yang kata si Tifa? Nah, inilah segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye.